apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kami, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, itu yang Kau sediakan bagi kami orang percaya. Maka pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Bapa berikan kepada setiap kami hikmat daripada Tuhan, supaya kami bisa melihat apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi kami Tuhan. Berbicaralah pada setiap hati kami Bapa, sebab kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau mengurapi hati, telinga dan mulut hamba-Mu ini, sehingga tidak salah dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini, terlebih kuasailah ruangan hati dan pikiran kami semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada online. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang mau dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, apa kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Dahsyat luar biasa ya. Walaupun kita masih pakai masker, saya berharap kita boleh tersenyum di dalam masker kita. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian kita pagi hari ini sangat memberkati saya. Dan saya rindu juga kita semua. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa kita diberkati dengan pujian ini? Haleluya. Saudaraku, kemarin saya sampaikan di dalam grup kita bahwa kita salah satu gereja yang terpilih untuk mengemban tugas dari CBN. Gak main-main saudaraku, dari Amerika. Ya, yang kita lihat bukan Amerikanya, tetapi bagaimana Tuhan memakai Mr. Mark untuk terpanggil melayani anak-anak. Pemuritan dari anak-anak. Kadang-kadang berpikir ya, pelayanan di anak-anaknya pelayanan kecil ya kan. Karena orang akan melihat pelayanan yang wah itu ketika murid orang-orang dewasa yang banyak ya kan, mengadakan KKR, mengadakan mujizat-mujizat. Jarang sekali mengekspos pelayanan anak-anak. Saudaraku, coba lihat, apakah di YouTube itu kita pernah tertarik menonton bagaimana pelayanan kepada anak-anak? Tetapi saudaraku, Mr. Mark seorang yang dipanggil Tuhan, bukan cuma di Amerika Bapak Ibu, terpanggil untuk bangsa Indonesia. Mengapa anak-anak yang menjadi sasarannya? Karena anak-anak adalah masa depan gereja. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Anak-anak adalah masa depan orang tuanya. Amin. Pada kitab Amsal berkata, anak-anak adalah mahkota orang tuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa kita rindu anak kita diberkati Tuhan, seberapa kita rindu melihat anak kita menjadi generasi yang takut Tuhan. Saya yakin setiap orang percaya, setiap yang sudah orang tua yang mencintai Tuhan, maka nomor satu yang di dalam kerinduannya terhadap anaknya adalah takut akan Tuhan. Bukan menjadi dokter, menjadi insinyur atau menjadi pengusaha. Amin. Saudaraku, ini yang diberikan Tuhan kepada gereja kita, saudaraku. Karena itu jangan pernah merasa minder. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap gereja, setiap pelayanan punya panggilan masing-masing. Tetapi melayani anak-anak, saudaraku, bagi saya secara pribadi itu lebih luar biasa. Kalau di tangan kita seorang anak bisa bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, maka upah kita besar di surga. Amin. Membawa orang dewasa ke Tuhan itu susah, saudaraku. Ketika saya kuliah mengambil bahasa Inggris kemarin, banyak sekali anak muda saya ajak ke gereja, saudaraku, membantu pelayanan di sekolah minggu. Karena dari dulu, dari gadis saya melayani di sekolah minggu dan remaja dan pemuda. Tapi hanya bertahan sebentar, saudaraku. Coba lihat gereja-gereja sekarang. Sedikit sekali anak muda yang terpanggil untuk membawa anak-anak kepada Tuhan.
Yang adanya guru sekolah minggu sudah mama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tipu muslihat iblis supaya generasi ini hilang. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dikasih kemarin ada Super Fight mau buka di Indonesia, kita mendaftarkan gereja kita, gereja GBIP saya daftarkan. Puji Tuhan saudaraku, semalam dapat jawabannya. Kita salah satu untuk Kepri dari 5 gereja yang boleh dipakai untuk bekerja sama dengan CBN dari Amerika. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudaraku. Saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kemarin saya pergi melihat pos PI kita, harusnya semalam sudah selesai, tetapi karena hujan tidak bisa di lantai semua. Hari Senin sudah selesai, ya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, saudaraku. Apapun yang kita gumulkan, saudaraku, ingat, ketika kita melakukan dengan iman dan ikhlas, Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa dan harapan kita. Kalau saat ini kita lagi ada pergumulan, ada masalah, ingat saudaraku, karena Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau imanmu bertumbuh. Banyak orang datang ke gereja tapi imannya gak bertumbuh, saudaraku. Apa yang lebih kita banggakan, saudaraku? Apakah kita hanya datang posting-posting, ya kan? Pergi mungkin mission, hanya posting-posting, wah melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya apa yang diberikan dalam pelayanan itu? Pernahkah kita memberitakan firman, saudaraku? Pernahkah kita merasa pertumbuhan iman kita? Itu yang penting, saudaraku. Daripada kita ikut segerombolan mungkin pergi membagi takjil di tengah jalan, tetapi gak pernah kasih firman, hidupnya jauh dari Tuhan. Nanti posting post di Facebook, saudaraku. Saudaraku, pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika imanmu boleh bertumbuh dengan ketulusan. Maka hari ini, saudaraku, kita mau belajar bagaimana Paulus meminta orang di Korintus supaya mereka memiliki kerendahan hati, ketulusan hati dalam melayani, saudaraku. Memang talenta itu Tuhan berikan, karunia itu Tuhan berikan. Setiap kita orang Kristen punya tanggung jawab nanti. Ketika kita nanti mati, Tuhan akan menanyakan kita, saudaraku. Ingat bagaimana pemilik kebun anggur dengan para pekerjanya. Ketika pemilik kebun anggur datang, dia bertanya, di mana talentamu? Berapa talenta? Apa yang sudah kau lakukan dengan talenta itu? Saudaraku, itu gambaran ketika kita nanti diadili oleh Tuhan, saudaraku. Tak ada satupun yang luput yang namanya orang Kristen. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, selama kita Tuhan izinkan hidup di dunia ini, baik sehat maupun sakit, melayani Tuhan, karena akan dipertanggungjawabkan. Talenta kita berapa? 2? Apakah tetap 2? Apakah 1? Apakah tetap 1? Atau 5 menjadi 10? Atau tetap 5? Saudaraku, itu pertanggungjawaban kita. Maka untuk melipat gandakan talenta tadi, kita dibutuhkan menjadi orang yang tulus hati. Amin. Saudaraku, hari ini firman Tuhannya sangat memberkati kita, ya, dalam pelayanan kita yang masih mula-mula ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu semakin tulus hati dalam melayani Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 12, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan dia adalah orang yang tulus hati. Kita baca 1 Korintus ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Sudah kita menemukan hanya 1 ayat saja. Mari kita membaca 2 Korintus 1 ayat 12 bersama-sama. 1-2 ya. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami pegahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah pernyataan sikap Paulus, saudaraku, kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus jemaat yang lama enggak? Jemaat mula-mula, saudaraku. Ini kan cikal bakalnya gereja ya. Jadi jemaat mula-mula itu memang banyak sekali menghadapi tantangan. Dulu juga seperti itu, apalagi sekarang, saudaraku. Dunia semakin tua ya. Iblis banyak sekali penawaran-penawaran yang membuat iman orang percaya, iman orang Kristen semakin melempem, semakin melihat wah gereja itu nggak perlu, ya kan? Pelayanan itu nggak perlu. Menjadi orang Kristen dibilang nanti waktu dinasehati dibilang menghakimi, ya enggak? Waktu kita memberitahu, bukan menjelekin atau menggosip, dibilang kita menggosip, dibilang kita menghakimi. Itu tipu muslihat si iblis, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada 2 Korintus ini Paulus memberitahukan kepada jemaat di mana jemaat itu mereka ragu, mereka tidak percaya akan kerasulannya Rasul Paulus. Mereka tidak percaya, benarkah Rasul Paulus ini utusan Tuhan? Benarkah hidupnya Rasul Paulus ini sesuai dengan firman Tuhan atau Injil? Sehingga mereka terpecah, saudaraku. Terjadi perpecahan di dalam jemaat, saudaraku. Maka Rasul Paulus menyampaikan ini. Ya, dia menyampaikan bahwa yang pertama ada poinnya di sini. Dikatakan di sini bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Saudaraku, ketulusan seorang gembala, pemimpin gereja, itu adalah didasari oleh hikmat Allah, bukan karena hikmat dunia. Sama seperti kita debate ini, Tuhan, ya, debate ini antara gembala dengan jemaat, jemaat dengan gembala, jemaat dengan jemaat, hendaklah didasari dengan ketulusan dan keikhlasan dari Allah, tanpa ada motivasi yang lain. Melayani di tempat ini, saudaraku, harus dengan ketulusan. Ya, kenapa kita harus tulus? Coba kalau kita nggak tulus, pelayanan kita nggak berdampak bagi orang lain. Apalagi sama Tuhan, saudaraku. Buat apa kita capek-capek melayani, ya kan? Kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan yang seadanya, saudaraku, yang sederhana. Mungkin suara kita masih cempreng, mungkin main musik belum wah, tetapi kita melakukan dengan tulus dan kerendahan hati, itu akan berdampak bagi orang lain. Saudaraku, saya pernah dengar satu kesaksian, seorang bapak gembala bilang gini, waktu ibu gembalanya memimpin pujian penyembahan. Saudaraku, jelek sekali suara ibu ini. Itu ibu istrinya bapak almarhum yang baru meninggal kemarin, Bapak Pariaji. Saya ingat sekali ketika gereja TBGS Indonesia baru berdiri, Ibu Dian ya istrinya. Suara ibu itu cempreng, saudaraku. Tetapi Bapak Yesaya Pariaji bersaksi, kalau ibu gembala memimpin pujian penyembahan, hadirat Tuhan benar-benar terasa. Saudaraku, berarti dia melayani dengan tulus. Saudaraku, walaupun kita mungkin hebat bermusik apa semua, tetapi kalau kita melayani Tuhan tanpa ketulusan, maka tidak terjadi apa-apa di situ, saudaraku. Hadirat Tuhan nggak bisa dirasakan oleh orang lain. Orang lain nggak diberkati dengan pelayanannya. Karena itu Paulus mengingatkan di sini bahwa kami melayani kalian adalah atas dasar kasih dari Tuhan, atas dasar hikmat dari Tuhan, ya kan? Bukan atas dasar hikmat manusia. Saudaraku, ketika kita ambil pelayanan, kita ambil keputusan melayani Tuhan lewat gereja ini, saudaraku, mari kita melayani dengan tulus, amin. Memberikan dengan tulus, saudaraku. Pada slide ketiga boleh kita lewati slide 2 ya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan segala sesuatu yang diberikan dengan tidak tulus tidak akan bermanfaat, saudaraku. Maka dari itu diperlukan ketulusan hati dalam memberi dan melakukan segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan di tempat ini, saudaraku, harus dengan tulus hati. Baik waktu kita, baik
uang kita, baik tenaga kita, baik pikiran kita, baik kerinduan kita, saudaraku, berikan dengan tulus hati. Maka itu akan bermanfaat. Terlebih untuk orang lain tentunya. Kalau untuk Tuhan mungkin kita nggak bisa kita mengklaim, wah Tuhan senang dengan pelayananku. Tetapi kalau untuk orang lain, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan menjadi riba atau bukan menjadi membanggakan diri saudaraku. Ketika kita mengambil visi Tuhan, yaitu membangun pos PI di sana. Saudaraku, ini tuntunan Tuhan. Ini tuntunan Tuhan bagi kita saudaraku. Bahwa kita di sana akan menjangkau jiwa. Kita di sini mengisi amunisi saudaraku. Di sini kita diperlengkapi Tuhan, amin. Di Capri Mall ini kita diperlengkapi Tuhan. Maka kita pergi nanti ke liar sana, kita berperan. Kita merebut jiwa saudaraku. Kita bekerja di sana. Selama hidup kita saudaraku, kita harus bekerja bagi Tuhan. Tak ada waktunya lagi kita lengah, mencukupkan diri dengan iman kita yang sekarang. Kita gak mau membangkitkan iman kita, karena nanti talentanya dihitung saudaraku. Semakin talenta kita semakin berlipat ganda, maka semakin banyak mahkota yang Tuhan akan pasangkan di atas kepala kita saudaraku. Ya kan? Semakin banyak jiwa kita banyak kepada Tuhan, semakin banyak kita memberkati pelayanan Tuhan. Saudaraku, itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Tetapi kalau kita hanya mengenyangkan diri kita dengan duduk nyaman, ya banyak orang Kristen sekarang pindah gereja sana sini menikmati seperti nonton saudaraku. Hari Minggu ini di gereja sini, hari Minggu ini di gereja sini, hari Minggu di sini, hari ini menilai di sini, hari ini menilai sini. Apa yang terjadi? Sesungguhnya imannya kerdil. Dia tidak pernah bertumbuh. Maka Tuhan berkata, mengharapkan kita bertumbuh di satu tempat. Maka akar kita akan tumbuh semakin besar, maka akan berbuah dan berbadan yang tampun, yang akan menghasilkan buah yang banyak. Itu yang Tuhan mau saudaraku. Cara Tuhan membentuk kita itu berbeda-beda. Cara Tuhan membuat iman kita itu bertumbuh berbeda-beda. Ada lewat dengan kekurangan saudaraku. Rasanya mencari uang susah, rasanya usaha ini kok gak bisa maju. Itu cara Tuhan membentuk iman kita, bergantung kepada Tuhan. Ada cara Tuhan juga membentuk dengan apa? Diberikannya kelimpahan. Wah, dikejar-kejar uang, akhirnya menjadi sombong dan lupa Tuhan. Itu juga cara Tuhan membentuk. Mana bagian yang mau kita pilih saudaraku? Apakah kita seperti firman Tuhan, dalam kekurangan tapi bisa bersyukur, ataukah kita seperti tadi saudaraku, berkelimpahan tetapi menjadi sombong? Saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Maka dibutuhkan ketulusan saudaraku. Dibutuhkan ketulusan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan tugas saya sebagai gembala saja, tapi tugas semua yang namanya orang Kristen, amin. Saudaraku, dikatakan bagaimana kita dapat memiliki ketulusan. Bagaimana kita bisa seperti Rasul Paulus ini saudaraku. Yang pertama adalah bersumber dari Allah. Ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi muncul dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita datang melayani Tuhan, kita memberikan persembahan, donasi untuk pelayanan, maka itu harus bersumber dari ketulusan dan karena hikmat Tuhan, bukan karena untuk dibegahkan. Wah, aku memberi supaya ini, aku memberi supaya itu. Saudaraku, Rasul Paulus nggak seperti itu. Dia melayani bukan apa omongannya A, nyatanya B. Enggak. Kalau A dia omongin, maka dia juga A, saudaraku. Waktu kita melayani Tuhan, memberkati satu pelayanan, yang dibutuhkan adalah hikmat dari Tuhan, saudaraku, bukan hikmat dari manusia. Maka ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan dan kita komitmen dengan hikmat itu tadi, Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkenan, amin. Saudaraku, ketika membangun pos PI kemarin, saya sudah saksikan di depan ini saudaraku, bagaimana saya bilang, saya nggak mau dulu membebani gereja
ini. Karena gereja kita ini masih banyak kebutuhan. Saudaraku, saya punya iman kepada Tuhan waktu itu. 10 proposal saya kasih, saudaraku. Bukan sedikit biaya ternyata bangun pos PI. Ada banyak bilang kepada saya, ngapain diruli dibangun bagus, buat aja papan triplek. Nah, saudaraku, ketika mendengar hal itu, ada banyak di dalam pikiran saya yang membuat saya seperti mematahkan semangat gitu kan. Ketika menjalankan proposal si A, si B, si C, saudaraku, saya menghadapi banyak jawaban-jawaban. Tetapi tahukah saudara, kalau aku gak pernah melangkah untuk membangun pos PI itu, imanku gak akan pernah bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Lagi bukan menyombongkan diri, tetapi ketika aku melangkah, aku berserah kepada Tuhan, maka di situ iman kita bertumbuh. Di situ Tuhan nyata menolong kita. Saudaraku, ternyata Ruli itu, membangun di Ruli itu lebih sulit daripada di perumahan elit. Banyak sekali tantangan, saudaraku, dari sekitar, ya kan? Apalagi dana, saudaraku. Kaget-kaget, saudaraku. Tetapi hari ini boleh kita lihat, saya yang post di di Facebook gereja kita, pos PI kita sudah mau selesai. Tuhan gak pernah terlambat menolong. Yang saya ambil apa? Bukan karena pos PI sudah berdiri, saudara. Mungkin orang berpikir, Ibu Ani kan banyak uangnya. Mungkin ada berpikir seperti itu. Tetapi yang saya lihat, saudaraku, apa? Bagaimana Tuhan membentuk iman saya. Bagaimana hati saya gak melekat kepada Tuhan. Karena orang bilang gini, besok digusur, kamu pasti gini-gini ngamen. Enggak. Di situ saya diuji, saudaraku, bahwa harta nggak segala-galanya. Kita belajar mencukupkan dengan apa yang Tuhan beri saat ini. Kita belajar tidak melekat kepada uang, saudaraku. Ketika terjadi satu kemalangan, mungkin besok digusur, apakah aku ikhlas? Ya, aku ikhlas. Saudaraku, apa yang kita perkatakan, itu kita harus imani. Itu hikmat dari Tuhan. Maka kita nggak A dan B. Walaupun saat ini masih banyak tunggakan, tapi saya berpikir, saya harus belajar berkomitmen dengan apa yang saya doakan kepada Tuhan. Kiranya demikian dengan jemaat, saudaraku. Waktu kita melayani Tuhan, maka kita punya komitmen yang tulus kepada Tuhan. Waktu kita punya pergumulan, saudaraku, gak segampang itu Tuhan memberkati, Tuhan menjawab doa, enggak. Kalau Tuhan mengizinkan kerikil-kerikil, tantangan-tantangan dalam mungkin memenangkan suami istri, mungkin dalam bergumul dalam bisnis, dengan anak-anak, atau dengan keluarga. Ingat, saudaraku, kita tidak pernah sendiri. Tuhan menolong kita, memberi kekuatan. Maka kita seperti Rasul Paulus ini, saudaraku, kita punya hikmat daripada Tuhan, punya pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan di sini, kalau kita ketulusan sejati gak muncul dari hikmat manusia, saudaraku. Waktu kita melayani di sini, apapun yang terjadi, guncangan di dalam satu pelayanan, kalau kita tulus melayani, maka guncangan itu, saudaraku, akan membuat iman kita bertumbuh. Amin. Tetapi kalau ada guncangan sedikit, kita mundur, maka iman kita gak pernah bertumbuh. Waktu dibilang, wah besok itu mau digusur, oh ya, tetapi saya sekarang, saudaraku, kalau dulu masih ada, yang menyesal ya gini-gini. Tapi sekarang enggak, saudaraku. Waktu dibilang Pak Herman kemarin itu udah ada SK-nya mau digusur gini, oh ya udah, berarti bukan di situ Tuhan izinkan. Kalau mengingatkan uang yang udah banyak keluar, mungkin rasa sayang, apalagi di tengah sekarang tidak ada duit, ya kan. Tetapi saya belajar, saudaraku, kita harus tulus mengasihi Tuhan, amin. Tulus melayani Tuhan, tulus mengasihi orang yang mungkin masih di dalam dosa, tulus melayani mereka, saudaraku, tulus menolong orang yang perlu ditolong, maka itu akan berdampak. Karena bukan hikmat dari manusia. Dulu kakak saya mau bercerai, saudaraku, abang saya mau bercerai. Kakak-kakak saya bilang, waduh tinggalin aja, biasanya baru ini begini-begini. Ibu saya suruh bercerai. Terus abang saya datang kepada saya, dari kami kakak beradik hanya saya yang bilang, jangan bercerai, nggak punya anak, bla 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 gitu ya, jangan bercerai. Saya bilang, kamu mengasihi harus tulus. Saudaraku yang dikasihi
dikasih Tuhan, apapun yang dipersatukan Tuhan, itu memang kamu kan gak dipaksa menikah dengan dia, itu pilihanmu, maka bertanggung jawab. Puji Tuhan saudaraku, gak jadi berpisah. Tulus mencintai apapun kekurangan dia, saudara. Seperti kita mengasihi Kristus, seperti kita mengasihi pelayanan di tempat ini, maka itu akan berdampak. Amin. Saudaraku, itulah hikmat yang diberikan Tuhan ya. Jadi ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka kita mampu melakukannya, saudaraku, dengan tulus. Manusia cenderung egosentris, ya kan? Kita selalu, wah, aku ini bapak kepala rumah tangga, aku ini lebih pintar dari ibu gembala, aku lebih hebat khotbah, aku ini lebih jago musik dari yang lain, aku ini lebih wah dalam memimpin pujian. Saudaraku, itu sifat manusia. Dulu ada ibu gembala kami seperti itu, saudaraku. Dia bersaksi, setiap KKR dia yang memimpin pujian, penyembahan dia yang luar biasa. Kalau buat KKR waktu itu katanya bisa sampai 2000 minimal kalau ibadah 2 orang. Kalau dia yang memimpin pujian banyak yang rebah. Lalu muncul kesombongan, egosentris. Tuhan cabut, saudara. Dulu dia bilang dia bisa mendengar Tuhan secara audible, dia bisa mencium hadirat Tuhan. Tetapi itu habis semua. Karunia itu Tuhan ambil. Maka karunia itu bisa hilang, saudaraku, kalau kita nggak berikan dengan tulus. Ketika sombongan datang kepada ibu gembala itu, Tuhan cabut semua karunia itu, saudaraku. Saudaraku, kecenderungan manusia itu egosentris kalau hikmatnya bukan dari Tuhan, saudaraku. Nah, orang sering melakukan sesuatu dengan apa ya keuntungannya bagi aku? Kalau aku jadi ini apa keuntungannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin itu terlalu ini ya. Kalau aku memberkati di gereja ini, menyumbang ini, apa keuntungannya? Wah, aku nanti dipilih anggota dewan, suara mereka akan pada saya. Mungkin itu yang bagi sebagian orang. Maka dia pergi ke gereja sana memberkati, gereja sini memberkati. Saudaraku, tetapi yang paling parah lagi sekarang apa, saudaraku? Ketika kita melayani dengan hitung-hitungan dengan Tuhan, membawa perpuluhan kepada Tuhan dengan hitung-hitungan, Tuhan akan memberkati aku lebih. Gak boleh seperti itu pikiran kita. Tetapi kita memberkati, membawa apa yang menjadi bagian Tuhan, sungguh dengan tulus, sungguh dengan memang itu luapan hati kita kepada Tuhan. Bukan karena kita bernegosiasi, saudaraku. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan pikiran dan hati kita. Waktu kita memberkati pelayanan di tempat ini, saya bilang, apa yang menjadi program kita, memberkati mungkin orang yang susah di mana yang Tuhan nanti akan kirimkan lagi kepada kita, saudaraku. Maka kita jangan bernegosiasi dengan Tuhan. Jangan punya pikiran, wah kalau aku berikan ini, Tuhan akan memberkati aku lebih. Jangan. Tetapi berikan karena hikmat dari Tuhan, saudaraku. Maka dari itu perlu kasih Tuhan agar kita dapat melakukan sesuatu dengan tulus, mengasihi orang dengan tulus, saudaraku, menolong orang dengan tulus, walaupun dia mungkin hidupnya nggak baik, hidupnya masih menyebelin, saudaraku. Tapi kalau dia datang minta tolong mungkin dengan kita, maka kita harus menolong dengan tulus, saudaraku, ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Yang slide yang kedua kita buka. Kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ketulusan itu harus membangun hubungan baik dengan sesama. Ketulusan hati akan mendatangkan kesukaan dari semua orang. Jadi kalau kita tulus kepada orang, maka kesukaan akan hadir kepada hidup kita. Wah, dia orang yang tulus, memberi dengan tulus, bukan dengan ada maunya. Maka itu akan mendatangkan kesukaan, ya, untuk semua orang, baik untuk
Postpay di sana, itu memang kita harus tulus mengasihi anak-anak di sana. Karena Tuhan sudah percayakan, baik yang Kristen maupun non-Kristen, saudara. Yang sudah daftar sudah ada 48. Tetapi kemarin ada yang mundur 3. Tetapi ada lagi yang masuk, saudara. Maka ini tantangan bagi kita nanti di sana, saudaraku. Kita harus mengasihi mereka dengan tulus. Maka akan banyak karakter yang akan kita hadapi di sana yang belum kita pernah masuk ke ladang, ke medannya bagaimana karakter orang di Luli. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sepanjang saya membangun di sana, menghadapi banyak mereka, itu lebih sulit menghadapi mereka daripada orang-orang yang tinggal di perumahan atau di apa, saudaraku. Ya, karena mungkin di sana itu tidak ada aturan atau apa seperti di perumahannya. Sangat sulit menghadapi mereka. Sehingga dibutuhkan hikmat, saudaraku. Dibutuhkan panjang sabar. Ya, sedikit kita salah bicara, pokoknya kita setiap mengeluarkan omongan, perkataan, saudaraku, terutama apalagi kalau janji itu nggak boleh. Sangat susah, saudaraku. Berbeda dengan orang yang kita tinggal di perumahan ataupun dengan teman di kerja. Mungkin karena di sana mereka tak ada aturan-aturan, ya. Jadi sangat dibutuhkan hikmat Tuhan, saudaraku. Nah, jadi kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi kesukaan bagi orang, baik yang seagama dengan kita ataupun tidak. Setiap orang di sekitar kita akan mengetahui apa yang kita lakukan untuk mereka itu tulus atau tidak, atau ada maksud tersembunyi. Jadi kita nggak punya maksud yang lain di sana. Sebab dari awal saya katakan bahwa ini dari gereja, kita akan menolong orang-orang yang mampu kita tolong. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak ada maksud yang lain selain kita mau mencari jiwa di sana, membawa jiwa kepada Tuhan lewat pendidikan, saudaraku, dan Postpay kita. Ketulusan yang dirasakan akan membuat hubungan dengan sesama menjadi semakin baik. Saudaraku, di antara kita jemaat dan jemaat, mari kita menjalin hubungan, ya, saling mengasihi itu dengan tulus, saling memperhatikan itu dengan tulus, saudaraku, sehingga jemaat yang lain merasakan ketulusan kita ini. Kita melakukan apapun di gereja ini, walaupun jumlah bilangan kita semakin masih sedikit, saudaraku, Tuhan merindukan kita tulus, saudaraku. Semua yang ada di gereja ini, yang kita menjadi jemaat Tuhan, semua kita ambil bagian dalam pelayanan, mari kita lakukan dengan tulus. Ya, kita tulus mengasihi Tuhan, kita tulus mengasihi jemaat yang satu dengan jemaat yang satu. Maka kita akan menjadi kesukaan ke orang lain. Orang akan melihat, wah, ini orang Kristen, membawa damai sejahtera, membawa kesukaan bagi sekitar kita, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga kita boleh melihat yang ketiga, bagaimana itu ketulusan hati itu, yaitu melayani sesama lebih baik, saudaraku. Ketulusan membuat Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Korintus. Nah, saudaraku, ketika jemaat di Korintus ini terpecah belah, Paulus sangat sedih, saudaraku. Dia berupaya, dia berusaha bagaimana membuat mereka itu percaya akan pelayanan dia. Saudaraku, membuat orang percaya kepada kita itu adalah sesuatu yang sulit, ya kan? Kita datang kepada satu tempat itu merupakan satu hal yang sulit, saudaraku, membuat orang percaya. Demikian juga yang terjadi pada Paulus, saudaraku. Kita mengatakan kepada jemaat bahwa aku ini tulus mengasihi kamu, kita tulus melayani, saudaraku, tetapi masih ada orang juga yang menilai Paulus ini tidak tulus, saudaraku. Pak, kenapa terjadi kepada jiwa-jiwa orang di Korintus ini, kepada jemaat-jemaat di Korintus itu mulai curiga, mulai terjadi pecah belah karena adanya pengajaran-pengajaran palsu, ya kan? Maka saudaraku, sekarang apa yang terjadi di dalam gereja-gereja? Di gereja-gereja juga banyak terjadi perpecahan karena pengajaran-pengajaran palsu. Jadi saat itu juga
Jemaat-jemaat dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran palsu, sehingga berkata bahwa Paulus itu bukan rasul. Mereka curiga, mereka ragu akan kerasulannya Paulus, saudaraku. Mungkin ada yang bilang, wah, ibu gembalanya kan enggak tinggi, enggak master, enggak sekolah pendeta. Wah, ibu gembalanya seperti ini, bapak gembalanya seperti ini. Mungkin itu seperti itu yang terjadi saat ini, sehingga iman orang tidak bertumbuh, orang mulai tidak percaya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa aku ini melayani engkau, jemaat Tuhan, dengan tulus. Itu juga yang kita lakukan di tempat ini, saudaraku. Melakukan pelayanan di faith, kita gak punya motivasi apa-apa, hanya karena tulus melihat pelayanan Tuhan. Siapa yang gak rindu jemaat di faith ini semakin banyak? Siapa yang gak rindu gereja kita ini penuh, saudaraku? Siapa yang gak rindu melihat banyak orang bertobat lewat tangan kita, lewat perbuatan kita? Semua kita rindu, amin. Maka dibutuhkan ketulusan melayani, saudaraku. Paulus itu mengalami itu, saudaraku. Bagaimana kita tahu Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Paulus itu totalitas, saudaraku, melayani Tuhan. Dia meninggalkan karirnya, keluarganya, hartanya. Ya, firman Tuhan memberikan ketahuan kepada kita ketika Paulus melangkah mengikut Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang kepada dia waktu itu, jangan membawa baju dua. Maksudnya gini, jangan kamu direpotkan dengan baju-baju, jangan kamu direpotkan dengan makanan minuman. Paulus melangkah dengan tangan kosong, saudara-saudara. Artinya apa? Benar-benar dia mengandalkan Tuhan. Orang yang tulus yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Karena dia tidak tulus, pasti dia akan membawa perlengkapannya, membawa bajunya, membawa makanannya. Seperti itulah kita melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gak ada embel-embel yang lain. Oh, ibu gembala gak pintar, wah gereja masih baru, masih banyak kekurangan, ibu gembala kurang perhatian, atau banyak yang lain. Saudaraku, kita sama seperti orang yang sudah memberitahu bebannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, pikul aku yang ku berikan, aku yang ku beri tidak berat. Lepaskan bebanmu. Tapi kita bawa terus beban kita. Saudaraku, kita nggak akan pernah berkemenangan. Tetapi kita harus seperti apa yang Tuhan mau. Bahwa kita, ketika kita melangkah melayani Tuhan, maka kita tidak perlu memikirkan A, B, C, D. Yang kita lihat adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku, melakukan dengan tulus. Ya, bagaimana ketika Yesaya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak cakap bicara. Ya kan, karena Yesaya itu apa, orangnya gugup, saudaraku. Berbicaranya gugup, apa, gagap. Ya, sehingga dia bilang, Tuhan, aku nggak cakap, gugup. Lalu Tuhan memberikan api kepada lidah Yesaya, sehingga Yesaya bisa bicara, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, tinggalkan beban yang di belakang. Jangan sampai seperti ini. Aku gak melayani Tuhan, suamiku gak mau ke gereja. Aku gak melayani Tuhan, anakku masih gini. Saudaraku, kita ketinggalan. Lupakan beban kita di belakang, berlari kepada tujuan. Ya, seperti Rasul Paulus bilang, aku tidak melihat apa yang di belakangku, tetapi aku berlari melihat ke depan, melihat tujuan, berlari ke depan, saudaraku. Dan aku mengakhiri pertandingan sampai di garis akhir. Saudaraku, ketika Tuhan panggil kita, kita menjadi seorang pemenang. Amin. Maka kita akan bisa berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waktu kita melakukan pelayanan dengan tulus, waktu kita melayani di dalam rumah tangga, kita dengan tulus mengasihi istri dan suami, kita dengan tulus membimbing anak-anak kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat iman keluarga kita semakin bertumbuh, saudaraku. Ini yang menjadi beban seorang Paulus, saudaraku. Ini juga yang menjadi beban kita di dalam gereja ini, bahwa kita, saudaraku, harus melayani dengan tulus dan murni. Ya, hikmat bukan dari duniawi tetapi dari Allah. Maka yang terakhir dikatakan, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi
Jadi kalau dibilang, kenapa kamu sibuk-sibuk menghabiskan waktu di gereja, kenapa kamu sibuk-sibuk melayani Tuhan, maka ingat saudaraku, karena kita telah mendapat kasih karunia Allah, karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mau pansos, bukan karena wah gereja membutuhkan ini, betul gereja membutuhkan. Tetapi ingat, karena kita telah beroleh kasih karunia Allah, maka setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Amin. Setiap orang Kristen harus melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan kepadanya dengan ketulusan. Maka pada awal tadi dikatakan, orang yang memberkati, orang yang memberi tanpa ketulusan, dia tidak berdampak bagi orang lain, terlebih kepada Tuhan, saudaraku. Maka mari kita berikan, mari kita melayani Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, berikan dengan tulus. Memberkati pelayanan kita, saudaraku, berikan dengan tulus. Dimanapun kita mungkin boleh menjadi saluran berkat, mari saudaraku, bukan saluran berkat, menjadi berkat. Ya, saudaraku, kalau cuma saluran, kita cuma pipa. Tetapi ketika kita menjadi berkat, dikatakan kita berdampak. Amin. Mari kita menjadi berkat di tempat kerja, di keluarga, lakukan dengan tulus. Maka seperti Rasul Paulus ini, saudaraku, imannya semakin bertumbuh, dia semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Kita harus tetap bergairah melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, sikon sekarang, saudaraku, sikon sekarang jangan mempengaruhi gairah kita melayani Tuhan. Justru dengan keadaan sekarang kita berteguh iman, berharap kepada Tuhan. Saya mau bilang, pelayanan yang sesungguhnya bukan dengan jumlah orang yang banyak bersama beribadah dengan kita, tetapi pelayanan yang sesungguhnya apa? Ketika kita berdampak dengan orang lain. Kalau suatu saat besok di sini banyak orang datang, hanya datang aja, mungkin hijrah dari satu tempat, terus penuh, tetapi kita nggak punya impas sama dia, apakah itu pelayanan? Nah, banyak gereja seperti itu, saudaraku, tiba-tiba muncul di sana dan ramai. Saya pikir gini, wow, hebat kan ya, gimana gembalanya Cadel Jiwa. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu. Tetapi ingat, berdampak nggak kita bagi mereka? Ada nggak kita yang firman Tuhan kita kasih sama mereka? Tapi pelayanan yang sesungguhnya apa? Ketika kita berdampak bagi orang lain. Wah, aku karena ibu si Anu, imanku bertumbuh. Oh, karena keluarga si Anu, karena gereja kami dimenangkan. Itu yang berdampak, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melakukan pelayanan kita dengan tulus ya. Seperti Rasul Paulus di sini menyaksikan bahwa dia memperhatikan suara hati. Jadi bagaimana kita tahu kita ini tulus gak melayani Tuhan? Gak bisa diukur dengan gembala. Saya gak bisa mengukur Bapak Ibu ikhlas gak melayani. Jemaat Tuhan ikhlas gak melayani, gak bisa saya ukur, karena ukuran saya sering salah. Tetapi siapa yang mengukur kita ikhlas gak melayani Tuhan? Adalah suara hati kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa dikatakan di sini bahwa suara hati kita lah yang bisa mengukur apakah kita ikhlas melayani Tuhan? Karena di dalam hati kita ada Tuhan. Saudaraku, saya terbatas, kita terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Karena itu mari kita semakin giat melayani Tuhan, saudaraku. Di depan mata kita sudah ada pos PI kita, dan Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan CBN. Kita akan dibantu, akan dimentori juga guru-guru. Jadi juga anak-anak muda di sini boleh terlibat nanti untuk pelatihan di Zoom ya, ada berapa kali. Karena itu juga bisa kita bawa di gereja ini untuk anak-anak. Saya sangat rindu sekali yang muda-muda, kaum ibu, boleh kita setidaknya kita tahu apa itu CBN, apa itu yang mereka buat untuk pelayanan anak-anak. Mari kita melakukan pelayanan Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus. Maka kita percaya pelayanan kita, gereja kita GBV akan berdampak bagi orang lain. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, melayani lebih sungguh. Saya rindu kita boleh bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Domba yang ada saat ini adalah milik kepunyaanmu. Kami tidak punya ladang ya Bapa, selain Kau percayakan melayani, menggembalakan domba-dombamu. Sebab sesungguhnya Engkaulah gembala aku, pemilik setiap domba-domba, pemilik setiap hati. Ini kami Bapa, mari pakai hidup kami, setiap kami. Ini gerejamu Tuhan, Kau mengutus kami Bapa ke tengah serigala, ke tengah orang-orang yang membutuhkan Engkau Bapa. Maka perlengkapi setiap kami umat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Apa yang kami miliki Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, harta kami, semua adalah titipan, semua adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya sebagai pengelola. Karena itu Tuhan, setiap rupiah yang kami bawa untuk pelayanan di tempat ini, setiap apa yang sudah kami bawa, kami korbankan selama gereja ini berdiri, kami percaya Engkau memperhitungkannya Bapak. Satu hal yang kami rindu Bapak, setiap apa yang kami buat Tuhan biarlah menyukakan hati-Mu. Setiap apa yang kami berikan untuk pelayanan tempat ini Bapak, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau Tuhan setiap apa yang kami bawa menjadi kenajisan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami memuliakan Engkau. Sepergumulan kami Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan tahu. Maka kami rindu Tuhan, kirimkan penuai-penuai Bapak lewat gereja. Sebab tuaian sudah menguning dan banyak, tetapi sedikit bekerja. Bapa berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu.